Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam tetap selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pecinta amal soleh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muslim, kita semua menginginkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang kita tidak menyadari bahwa bentuk kasih sayang itu bisa datang dalam wujud yang berbeda dari yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada kita bukanlah sebagai tanda bahwa Dia tidak peduli. Sebaliknya, hal ini adalah manifestasi dari kasih sayangnya yang mendalam. Dan kita juga sering terjebak dalam pandangan sempit dan merasa bahwa cobaan adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal jika kita merenung lebih dalam, setiap ujian yang Allah berikan memiliki hikmah yang sangat berharga. Allah ingin menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang indah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia." Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia." Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu, kecintaan tersebut diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, tidak sedikit kejadian dalam hidup kita yang sebenarnya mengandung petunjuk bahwa cobaan adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia membuka jalan bagi hamba tersebut untuk berbuat amal soleh. Allah membuka pintu amal kebaikan yang dekat dengan lingkungan dan sekitar hamba tersebut, sehingga orang-orang di sekitarnya turut merasa ridho dengan amal-amalnya. Dan inilah tanda pertama jika Allah sayang kepada kita. Kemudian yang kedua, diberikan kesedihan. Ketika Allah menghadirkan kesedihan dalam hidup kita, ini sebenarnya merupakan bentuk kasih sayangnya yang mendalam. Saat kita merasa sedih, kita cenderung menjadi lebih introspeksi diri dan merenungi, mencari makna dalam peristiwa yang kita alami. Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan kita kesedihan. Saat kita merasa sedih, kita cenderung lebih dekat dengannya. Melalui kesedihan pula, kita bisa memperdalam hubungan kita dengan Allah, membangun kesabaran dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Namun yang perlu diingat bahwa kita juga harus mengingat Allah dalam segala suasana, baik senang, lapang, maupun saat sedih. Yang ketiga, diberikan ujian atau cobaan.
Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah bisa menjadi tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah." Sahabat beriman, saat kita sabar menerima ujian yang diberikan Allah, kita memperoleh pahala dan berpotensi untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini adalah peluang untuk memperkuat iman kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam kesulitanlah kita seringkali merasa lebih dekat dengannya. Yang keempat, diberikan kehilangan. Melalui kehilangan, Allah mengingatkan kita bahwa hanya Dialah yang kekal dan selalu ada. Saat kita mengalami kehilangan, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya Allah lah yang kekal. Melalui rasa kehilangan, kita merasakan kerapuhan dunia ini dan mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kehilangan ini juga seolah menjadi belatung yang menggugah kita dari tidur panjang ke dalam realitas kehidupan yang lebih mendalam. Dan ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita dan mengingatkan kita tentang keberadaannya. Yang kelima, diberikan kesabaran. Kesabaran adalah sifat penting dalam menjalani hidup. Dengan kesabaran, kita bisa menghadapi godaan dan tantangan dengan lebih baik. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan gangguan, kesabaran membantu kita tetap fokus pada tujuan dan prinsip hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengajarkan bahwa kesabaran adalah anugerah yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan memiliki kesabaran, kita dapat menghadapi segala cobaan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita dengan kebaikan dan rahmat-Nya. Sahabat beriman, setiap ujian dan cobaan yang kita alami sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa memahami hikmah di baliknya dan tetap sabar serta tawakal kepadanya, maka kita akan semakin mendekatkan diri kepadanya dan meraih kasih sayangnya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.